Joseph Joseph karena memang semua sutil aku brandnya Joseph Joseph. Ini adalah kalau lagi ngobrol di grup WhatsApp, ternyata semuanya sama nih, punya hobi baru yaitu belanja di marketplace. Sebenarnya ini hobi lama mungkin ya, online shop itu kayaknya udah kayak kebiasaan dari dulu. Tapi sepertinya semakin bertambah sejak kita di karantina. Jadi mulai ngeliat perintilan-perintilan yang kayak perlu atau udah boleh diganti atau kayaknya lucu nih buat ditambah ini itu memudahkan pekerjaan selama di dapur. Akhirnya mulai browsing-browsing marketplace untuk perintilan-perintilan dapur. Nah, selain itu yang kedua, kurasa karena kita nggak boleh nge-mall, nggak bisa cuci mata, akhirnya cuci matanya jadi di marketplace dan lihat kayaknya yang tadi itu, oh ini gue perlu nih. Jadi ini bisa dibilang barang-barang yang penting nggak penting. Kenapa? Karena ya nggak punya juga nggak apa-apa. Jadi bukan yang sepenting itu. Tapi kalau punya bisa memudahkan pekerjaan kita. Ya itu pembelaan gue sih, nggak tahu yang lain gimana. Nah langsung aja aku akan infoin apa-apa aja yang selama karantina ini aku beli untuk keperluan, terutama keperluan dapur. Aku mulai dari barang-barang yang pada saat aku belinya harus pakai mikir. Jadi aku agak lama masukin ke cart, add to cart dulu, terus mikir lama-lama perlu gak ya, perlu gak ya. Yang pertama adalah ini dia. Ini adalah chopper dari Russell Hobbs. Kenapa aku bilang ini aku agak lama karena menurut aku dari semua pembelanjaan aku selama di karantina ini yang lumayan paling mahal. Harganya di atas 500.000. Dia ini chopper, jadi bisa dipakai untuk menghaluskan bumbu. Dan emang aku nggak punya, aku belum punya. Jadi selama masak tuh aku biasanya selalu kayak masih cincang-cincang bumbu halus sendiri. Nah dengan ini terbantukan banget gitu loh. Jadi setiap masak aku tinggal cemplung bawang, cabai dan lain-lain tinggal di chop gitu, muter jadi bumbu halus, terus aku masukin freezer atau aku masukin kulkas untuk beberapa hari, jadi tinggal nyadok-sadokin aja dan itu terbantu banget gara-gara ini. Again, ini sama aja nih, penting gak penting juga. Kalau misalnya memang yang suka masak dalam jumlah banyak atau masakan Indonesia deh, Indonesian food itu memang perlu bumbu-bumbu halus yang harus diulek gitu-gitu kan. Nah, menurut aku ini perlu. Tapi kalau misalnya masakannya masakan Asian atau Western itu kan nggak banyak bumbu-bumbu halus kayak gitu kan, paling kayak cuma minced garlic doang. Jadi ya nggak penting juga sih. Dan menurut aku ini salah satu yang aku agak lama mikirnya, tapi akhirnya aku beli juga. Tapi kepake. Terus berikutnya yang agak mikir lagi adalah pisau. Pisau karena aku itu selalu beli pisau yang satu set. Satu set udah ada pisau daging ya tau kan ya, yang kayak satu tempat gitu ada pisau daging, pisau buah, pisau macam-macam, terus gunting. Nah yang kayak gitu tuh nggak tajam sama sekali dan aku kan selama ini nggak ngerasain karena biasanya aku kalau misalnya minta siapin yang udah dipotong-potong itu aku minta mbak potongin dong gini-gini terus aku tinggal masaknya. Tapi belakangan aku suka motong sendiri gitu dan aku gregetan sama pisau yang aku punya. Nah ini salah satu pisau yang lagi hits banget di Instagram yaitu Ohana. Dia ada macam-macam gitu. Pisaunya ada pisau yang gede yang untuk daging, ada pisau yang lebih kecil yang untuk ngupas buah. Ini aku beli yang umum aja, ini aku pakai untuk semuanya. Nah, aku surprise ini tadinya aku nggak percaya kayak pisau yang warna-warni kayak gini, apalagi yang warnanya putih seramik kayak gini beneran kuat nggak sih? Ternyata wow, nggak main-main shy. Aku jarinya udah menjadi korban, berdarah-darah gara-gara pisau ini. Waktu apalagi motong mushroom gitu, jadinya berdarah-darah. Ya, anyway, ini tajam banget. Ini menurut aku bagus, a good investment untuk kitchen kalian. Dan aku juga kepikiran untuk beli yang gede yang untuk daging itu karena emang ini bagus dan enaknya ini tidak perlu diasah seumur hidup, tidak perlu diasah. Cuman dia gampang patah, jadi nggak boleh buat ngegeprek gitu. Tapi ini bagus, terus kayak estetik cakep gitu ya kalau misalnya kita masuk-masuk ke foto-foto ke Instagram, cukup oke. Kohana. Lalu ini adalah set Sutil gitu ya, perlengkapan masak juga. Dan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk beli? Karena Sutil aku tuh ukurannya semua yang gede-gede, yang untuk wok, yang untuk wajan besar gitu. Jadi kalau misalnya aku pakai fry pan yang cuma 20-24 cm, itu dia kegedean banget. Akhirnya kayak nggak enak lah masaknya. Jadi aku beli set yang lebih kecil-kecil ini. Terus kenapa brandnya harus Joseph Joseph? Karena memang semua Sutil aku brandnya Joseph Joseph. Ini adalah
Ini adalah yang aku pakai dan aku beli dari tahun 2014. Jadi udah 6 tahun, dia masih bagus banget, cuman ada bekas-bekas panas sedikit. Tapi ya gen ini kegedean, makanya aku beli yang versi lebih kecilnya untuk fry pan aku yang size-nya cuma 20-24 cm. Lebih enak makanya. Kalau ini enaknya buat wok gitu kan, buat yang gede-gede. Dan memang masih bagus banget, udah 6 tahun, nggak ada masalah sama sekali. Makanya aku lagi-lagi belinya Joseph Joseph aja. Agak mahal, tapi untuk jangka panjang ini harganya kurang lebih 500.000. Lupa, nanti aku semuanya pokoknya yang aku sebutin di sini akan aku masukin ke description box supaya sama linknya juga, supaya kalian gampang aja kalau mau beli juga atau mau lihat-lihat. Dan ini setnya udah dapet 5, semuanya kepake. Dan apalagi kalau misalnya di rumah cuma buat masak buat 2-3 orang dan lebih sering pakai fry pan, menurut aku ini ukurannya sangat amat cocok sih. Dan yang berikutnya, masih dari Joseph Joseph, waktu aku lagi nyari sutil itu aku melihat talenan ini. Tada! Nah ini aku tertarik juga belinya, walaupun ya ini yang masih barang-barang yang aku pakai mikir ya, karena memang lumayan. Ini harganya juga kurang lebih sama masih sutil, 500.000 gitu. Ini talenan isinya 4 set, jadi kalian bisa bedain ini untuk daging, ini untuk ikan, ini untuk apa ya, kayak bakso gitu-gitulah ya. Terus ini untuk sayuran. Nah jadi ini aku beli ya untuk ngebedain itu tadi. Dan aku perhatiin talenan aku itu ternyata tinggal 2. Satu yang kayu, yang untuk biasanya aku buat chop daging. Satu yang biasa yang plastik, yang buat buah-buahan itu udah hancur banget, udah rusak banget, jelek banget. Jadi aku kayaknya memang harus invest lagi di talenan, karena sebelumnya enggak. Jadi nggak bisa dibilang invest lagi sih, harus invest di talenan, karena emang sebelumnya aku nggak mikirin talenan. Tapi begitu aku perhatikan barang-barang aku itu yang udah harus diganti, termasuk salah satunya adalah si talenan ini. Dan ini juga dari Joseph Joseph, karena aku berharap dia juga akan tahan lama, nggak cepet rusak, nggak cepet copel-copel gitu. Nah ini barang-barang yang aku belinya pakai mikir, karena harganya lumayan semuanya. Ya kita akan masuk ke barang-barang yang nggak pakai mikir, karena harganya termahal kayaknya 100.000. Yang lain-lainnya di bawah 100.000, jadinya tuh kayak wah cuman segini, jadi wah cuma segini beli deh. Dan ternyata ya lumayan juga sih kalau dijadiin banyak ya. Yang pertama apa ya, oh masih yang berhubungan dengan masak semuanya, yaitu botol minyak. Ini aku ngeliat ke bawah karena aku sambil ngeliat barangnya. Aku beli 2 macam. Yang ini aku beli untuk minyak biasa yang dipakai sama si ibu di bawah, yang untuk ngegoreng banyak, kayak ngegoreng french fries. Jadi emang uangnya juga sekali banyak kayak gini. Ini semua juga akan aku taruh lagi ya di description boxnya, aku belinya di mana dan berapa. Nah ini tuh cukup oke dan rapi, dan ini dia nuang keluarnya lebih banyak, lebih cepat. Jadi kalau perlu minyak banyak, enaknya pakai botol yang kayak gini. Nah sedangkan untuk di dapur bersih, di dapur aku pakainya yang kayak gini. Aku beli 2, yang ini masih kosong karena ini rencananya aku mau masukin cuka atau sake. Aku masih bingung mau masukin yang mana yang lebih sering aku pakai. Nah kalau ini dia lebih cakep sih memang. Aku tuh beli memang selalu melihat gayanya juga sih, kayak bagus warnanya. Ini dibukanya kayak gini, langsung dituang, dia keluarnya nggak langsung sebanyak yang tadi, jadi kayak keluarnya dikit aja. Jadi cocok banget kalau kita cuma buat numis-numis doang yang minyaknya sedikit. Aku suka botolnya yang ini, jadi kita bisa kontrol, nggak langsung pure gitu loh tumpah. Terus tempat minyak yang ketiga adalah tempat minyak bekas. Ini aku taruhnya di dapur bawah. Yang tadi, karena tadi harus ngegoreng dengan minyak banyak, ini tentu harus ada tempat minyak bekas. Karena kalau cuma buat ngegoreng french fries, terus kayak minyaknya dipakai banyak tapi belum kotor, sayang kan. Jadi ini sekalian ada saringannya di dalam. Dan aku nggak tahu ya, ini harusnya sih mungkin barang yang udah umum, tapi aku baru tahu, sumpah. Aku baru tahu, biasanya aku minyak bekas ya saring sendiri terus taruh di mangkok-mangkok atau kaleng-kaleng bekas gitu. Ternyata ada tempat khususnya kayak gini, lebih cakep juga. Tuh. Jadi ada saringannya langsung. Norak banget ya. Mungkin teman-teman sebel kali yang lihat, lu norak banget sih Syah gitu. Tapi asli aku baru tahu. Lalu berikutnya adalah tempat bumbu. Sebenarnya tempat bumbu aku tuh udah banyak,
Cuman aku beli lagi yang panjang-panjang kayak gini buat naruh cinnamon. Ini aku beli kayak 3, aku taruh buat vanili, pokoknya yang panjang-panjang. Dan salah satunya ini aku taruh buat kayu manis. Jadi ada tempatnya, ada rumahnya semua. Ini yang kayak gini. Jadi kalau disusun juga sekaligus membuat dapur kita terlihat rapi dan cantik gitu. Berikutnya, kan aku tuh juga habis cuci kulkas, terus bersihin dapur bawah karena aku jarang banget ke dapur bawah. Jadi begitu aku ngeliat aku agak-agak shock, itu kotor banget. Memang harus kita kontrol sih. Itu kotor banget, jadi aku ngebersihin dapur bawah tuh hampir seharian karena memang sekotor itu. Jadi aku beli lagi tempat bumbu untuk mbak ya di bawah tuh bisa lebih rapi, plus ada kayak rak-rak gitu untuk nyimpen panci-panci juga lebih rapi. Nanti karena aku nggak bisa bawa ke sini karena raknya udah dipakai, aku akan kasih lihat foto before after aja. Lacinya itu sangat amat serbaguna. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan di bawah wastafel itu terus ada kayak pipa. Nah biasanya kita udah nggak bisa nyimpen barang-barang lagi di situ. Nah kalau dengan rak ini bisa karena dia bisa diatur-atur, ada gapnya, jadi pipanya bisa lewat tengah-tengah. Terus di rak-raknya ini kita bisa simpen barang, jadi dia bisa memberikan solusi untuk menyimpan barang lebih banyak di laci-laci yang tadinya kita nggak pakai atau yang tadinya berantakan. Nah itu lacinya, nanti raknya itu nanti akan aku taruh aja linknya plus foto-foto aja. Ini dia fotonya. Nah, ini dia raknya penampakannya seperti ini. Nah, itu kalau nyampe dia harus kita susun-susun sendiri dan kita adjust. Untuk panjangnya juga bisa di-adjust, terus kayak gap di antara rak-raknya itu. Plus seperti ini pemakaiannya. Nah, kan itu yang aku bilang kayak selang-selang di bawah wastafel itu bisa masuk ke selah-selahnya. Jadi benar-benar bisa memanfaatkan seluruh ruang di bawah wastafel. Ini juga nggak harus di bawah wastafel, bisa juga buat rak-rak biasa. Pokoknya semuanya serba untuk merapihkan dapur kita. Ini dia penampakan dapur bawah, berantakan banget bisa dilihat itu cuman bukaan begitu aja, jadi semua barang-barang asal dimasukin, ditumpuk-tumpuk, nggak efektif dan pastinya jadi jorok. Terus afternya seperti ini, tada! Ngaruh banget kan? Dengan nambahin rak bisa disusun lebih rapi, dan ini aku pakai 2 lapis raknya karena lebar dalam rak sendiri cuma 28 cm, sedangkan kabinet aku lebar dalamnya 60 cm, jadi aku maksimalkan penggunaan ruang kabinet untuk bisa nyimpan barang-barang dapur. Super rapi, so happy. Karena ngomongin dapur bawah, aku juga mau mereka supaya kelihatan rapi, gak hanya dapur atas yang ada estetikanya gitu kan. Jadi aku beliin tempat tempat bumbu seperti ini. Nah ini aku akan kasih lihat fotonya pada saat sudah disusun. Di atas ini bisa ditaruh kayak botol-botol, botol minyak, botol bumbu, kecap-kecap dan lain-lain. Di sini untuk bumbu-bumbu. Terus di sini bisa buat sendok, pisau dan lain-lain. Ini juga. Nah, nanti ini bagus banget menurut aku, compact dan tempat bisa muat banyak. Ini foto penggunaannya, jadi kebayang bisa untuk apa aja, super rapi dan bikin dapur selalu bersih, juga jadi memudahkan kalau lagi masak. Berikutnya adalah tudung saji. Dan tudung saji itu di dalamnya ada kayak gini. Nah, ini dia bisa menahan panas. Tuh. Dan ini juga bisa buat filter supaya muka kita lebih cerah di depan kamera. Enggak ya? Ya itulah. Dan ini tuh ada 2 ukuran, ini ukurannya yang besar, ada yang kecilnya juga, dan dia disimpannya compact, dilipat gini doang. Berikutnya adalah salah satu aku paling suka banget sama tempat ini karena menurut aku ini yang paling riweh dan setiap aku masak itu selalu membuat kekacauan, yaitu tempat tepung. Setiap kali aku mau pakai tepung maizena, tepung terigu, tepung sagu, tepung beras, itu karena dia tempatnya plastik, waktu belinya kan dari dalam plastik, jadi harus dibuka aja tuh pasti udah keluar gitu kan, kayak bubuk-bubuk gitu. Terus udah gitu pada saat nyendokinnya tumpah-tumpah lagi. Terus pada saat mau ngaretinnya lagi tumpah-tumpah lagi. Jadi emang aku paling sebel banget pada saat penggunaan tepung. Jadi aku harus cari tempat tepung. Nah, karena tepung itu rata-rata penjualannya 500 gram, jadi memang harus yang agak gede. Nggak bisa pakai tempat-tempat bumbu yang kayak tadi yang kecil-kecil gitu kan nggak cukup ya. Alhasil kalau yang kayak gitu akan ada sisanya lagi yang diklip terus disimpan-simpan lagi di bawah. Aku kurang suka, jadi aku langsung beli tempat yang agak gede aja yang bisa muat sampai 500 gram.
Dan aku menemukan, tada, ini dia. Tuh, ini buat aku kasih nama aja, ini ada tepung maizena. Yang ini aku nggak kasih nama karena ini tepung terigu. Terus aku beli ini 4 biji karena buat tepung terigu, tepung maizena, tepung sagu, sama tepung beras. Ini sebenarnya adalah tempat susu bubuk. Jadi kalau dibuka, tuh kan dia nggak terbang-terbang, aku seneng banget. Udah ada ininya juga, sendok. Tuh, udah ada sendoknya juga. Jadi lucu banget. Yang pasti rapi dan bersih. Jadi nggak yang bikin tumpah-tumpah pecah-pecah mana-mana. Jadi dibuka aja tadi dia nggak terbang-terbang. Karena kalau yang plastik waktu masih di plastiknya itu setiap aku buka dia akan ya pokoknya dia kayak bom gitu loh. Aku sebel banget. Menurut aku nih investasi aku ya bisa dibilang investasi ya karena aku belinya 4. Bentuknya adalah tempat kentang sama tempat bawang bombay. Kentang sama bawang bombay itu nggak bisa ditaruh di tempat yang tertutup kan, jadi harus dibuka-buka gitu aja. Jadi biar rapi, aku beli kantongannya kayak gini. Tuh, dicoba. Jadi ini digantung, ini buat kentang, ini buat bawang bombay. Dan ini cukup kuat, ini bisa muat sekitar 6 bawang bombay besar. Ini bisa muat juga sampai 6. Tuh. Jadi digantung, dia tetap dapat udara dan terbebas dari tikus yang pasti dan bersih. Berikutnya adalah, tahu kan sekarang lagi heboh-hebohnya pada bikin dalgona. Nah, waktu aku coba bikin dalgona itu aku benar-benar kocok sendiri aja gitu pakai sendok sampai ini tuh kayak kebas gitu, udah nggak bisa gerak lagi. Kayaknya emang nggak ada. Akhirnya aku mencari solusinya adalah dengan membeli hand mixer kecil. Ini kalau dipencet itu ke bawah dia akan otomatis muter. Shung. Pokoknya ini gelas terus dimasukin itu shur, nanti dia akan muter-muterin. Jadi kayak hand mixer. Lumayan lebih cepat kalau kalian suka sama dalgona coffee itu atau mau bikin fluffy pancakes, fluffy egg, ini sangat amat membantu. Masih berhubungan dengan dapur yaitu tempat sampah lipat. Nih, tempat sampah lipat ini bisa dimasukin plastik, gitu, ditahan pakai ini. Nah, ini adalah tempat buat ngegantungnya di pintu kabinet, kitchen kabinet kita. Jadi kalau misalnya kita lagi motong-motong gitu kan, jadi bisa langsung dibuang ke bawah gitu. Nah, jadi bersih. Ini tempat sampah lipat menurut aku juga salah satu pembelian aku yang terbaik dan gak mahal. Ini di bawah 100.000. Karena kita suka masak, kita harus menggunakan celemek. Ini celemeknya, aku suka banget karena ini bisa diatur. Dia bahannya kayak plastik gitu, jadi ini tahan air, waterproof, tahan minyak, jadi bisa tinggal dilap-lap aja. Plus di kiri kanannya ada si bulu-bulu ini untuk apa? Untuk ngelap tangan. Jadi kalau lagi dipakai gini, cedera apa sih, sudah ngelap-ngelap gitu kan? Kayak gitu. Jadi nggak ngelap-ngelap di baju lagi. Dan ada kantongnya buat taruh-taruh subtil. Nah, ini aku suka banget nih. Aku suka banget nih. Mantap. Lalu, celemek sudah. Aku beli juga food clip. Ini untuk makanan-makanan atau bungkusan-bungkusan bumbu yang nggak habis. Tutupnya pakai ini biar nggak pakai bolak-balik pakai karet, dijepit. Aku tuh dulu pernah beli kayak 100 biji dari IKEA, terus ya mungkin sama orang dulu banyak kebuang atau banyak yang kayak buat ngebungkusin makanan-makanan dibawa orang kayak gitu. Habis lah itu tinggal berapa biji, makanya aku beli lagi. Ini dapat dan lebih murah walaupun isinya lebih sedikit tapi lebih lucu karena warnanya pastel. Warnanya lebih lucu. Berikutnya, sepertinya semuanya udah. Yang terakhir berarti, yang terakhir adalah barang-barang ini ketika datang semuanya, ketika kita menerima paket itu harus disemprot sama disinfektan. Jadi aku belilah disinfektan yang 5 liter, yang food grade, building grade, apa sih yang biasa dipakai untuk bangunan-bangunan besar sebenarnya yang biasa disemprot-semprot gitu. Jadi aku beli 20 liter barengan keluarga aku, kita bagi-bagi 5 liter per galon gitu, per galon 5 liter. Jadi nggak mungkin dong untuk ngelap paket tuh diguyur, kita harus punya botol
botol spraynya aku beli yang seperti ini, lucu ya. Ini aku dapat idenya dari temen aku Audi. Jadi dia beli katanya yang kayak gini, aku lihat wah kok keren banget tuh. Kayak buat ini emang buat barbershop sebenarnya. Ada fotonya, cuman ini botol aku beli 2 botol, yang ini belum aku isi. Ini bisa dicopot tapi sebenarnya nggak usah dicopot juga nggak apa-apa. Kita dimasukin disinfektan, semprot-semprot ke paket-paket yang datang. Tuh, lucu ya. Pinter nih idenya si Audi ini. Aku suka loh orang-orang pinter. Ya, sebenarnya ada satu rak lagi. Tadi kan rak yang untuk di bawah apa namanya kitchen cabinet di bawah wastafel. Nah, aku punya juga rak yang bisa ditempel di tengah-tengah. Gimana ya? Ini deh aku kasih lihat aja fotonya. Nah, ini harusnya cuma satu gitu loh, satu bukaan. Sedangkan kan ini untuk tempat gelas, dan gelas aku tuh pendek-pendek, jadi akan ada banyak ruangan yang nggak kepake di atasnya. Jadi akhirnya bisa tingkat gitu dan bisa menyimpan barang lebih banyak dan lebih rapi. Aku senang sekali menemukan ini. Dua barang yang lupa aku masukin di video, jadi aku tambahin fotonya aja di sini, yaitu pengering sayur dari IKEA. Ini saringan untuk cuci sayur, lalu bisa dimasukin ke mangkoknya, dan tutupnya itu bisa diputar untuk ngeringin sayur supaya sisa-sisa air benar-benar kebuang. Dan yang satunya lagi ini adalah wadah spons di wastafel. Ini bentuknya digantung supaya lebih rapi dan gampang dibersihkan, dan spons juga nggak kerendam di bekas-bekas sabun yang udah bolak-balik kepakai. Ya, itu dia tadi semua udah aku ungkap dan aku akan kasih semuanya link di description box buat teman-teman yang pengen punya juga, pengen beli juga, pengen lihat-lihat. Oke, semoga aku cukup membantu dan memberikan inspirasi di video yang kali ini. Stay safe and see you on my next video. Bye!